Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zahra Nur Latifah. Aku dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 36. Jadi di sini aku bakal menceritakan tentang sejarah Indonesia, yaitu tentang pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Jadi, di Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai di tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10, semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka ini memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan semua kantor mereka kepada orang Indonesia. Lalu di tanggal 27 September 1945, di mana KNI daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintahan Republik Indonesia. Nah, kepala daerah Yogyakarta yang dijabat oleh Jepang, Cokan, harus meninggalkan kantornya di Jalan Malioboro. Lalu di tanggal 5 Oktober 1945, gedung Cokan Kantai itu berhasil direbut dan kemudian dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia Daerah. Gedung Cokan Kantai kemudian dikenal sebagai Gedung Nasional atau Gedung Agung. Nah, satu hari setelah perebutan gedung Cokan tersebut, Cokan Kantai, para pejuang Yogyakarta ini ingin melakukan perebutan senjata dan markas Osa Butai di Kota Baru. Rakyat dan juga para pemuda terus mengepung dan markas Osa Butai di Kota Baru. Rakyat dan juga para pemuda Yogyakarta ini terdiri dari berbagai kesatuan, yang dimana itu antara lain ada TKR, Tentara Keamanan Rakyat, ada Polisi Istimewa, dan juga BPU atau Barisan Penjagaan Umum yang sudah bertekad untuk menyerbu markas Jepang di Kota Baru. Lalu di sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, yang dimana tanggal 7 Oktober 1945 terjadilah pertempuran antara rakyat, pemuda, kesatuan dengan tentara Jepang di Yogyakarta. Nah, lalu Butaicho Pinggit ini segera menghubungi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan menyatakan untuk menyerah. Dengan jaminan anak buahnya tidak disiksa, jaminannya tuh nggak disiksa gitu. Nah, hal ini juga diterima baik oleh TKR. Kemudian TKR ini meminta agar Butaicho Pinggit dapat mempengaruhi Butaicho Kota Baru untuk menyerah. Ternyata Butaicho ini Butaicho ini menolak untuk menyerah. Akibatnya, serangan para pejuang Indonesia itu semakin ditingkatkan. Lalu di tanggal 7 Oktober 1945, akhirnya di sekitar pukul 10 pagi, markas Jepang di Kota Baru secara resmi itu diserahkan kepada tangan Yogyakarta. Nah, di dalam pertempuran itu juga, akhirnya pihak Indonesia itu yang gugur ada sebanyak 21 orang. Terdapat 21 orang dan 32 orang luka-luka. Sedangkan dari pihak Jepang di mana 9 orangnya itu tewas dan 15 orang luka-luka. Nah, setelah markas Kota Baru ini jatuh, usaha perebutan kekuasaan ini semakin meluas. Lalu Raden RP Sudarso kemudian memimpin pelucutan senjata Kaigun di Maguwo. Dan dengan berakhirnya pertempuran Kota Baru dan dikuasainya Maguwo, maka Yogyakarta berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Nah, jadi itu adalah tadi cerita tentang pengambilan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.